Engkau Allah kami yang sanggup untuk memberikan kekuatan kepada setiap kami yang lemah. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sama, yang masih sanggup dengan kekuatan-Mu yang tidak terbatas menopang akan seluruh hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh merayakan kelahiran-Mu di dalam tahun ini bersama dengan orang tua PPA Focal Point di tempat ini. Kami memuji akan kebesaran dan pertolongan-Mu bagi kami ya Tuhan. Segala puji-pujian, penyembahan, syukur telah kami naikkan kepada-Mu. Tiba waktunya bagi kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Kami membuka seluruh hati kami, pikiran kami, hidup kami, dan kami mau tundukkan semuanya di bawah kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu itu Tuhan yang menolong kami, memberikan pengertian, pemahaman yang baik dan benar tentang firman Tuhan yang kami dengar sore hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan siap menyambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Ini ada begitu banyak tapi shalomnya kayaknya kecil kali. Shalom. 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 Puji nama Tuhan, ini adalah satu anugerah bagi kita Bapak Ibu, karena kita bisa merayakan Natal bersama-sama, sebab kita tahu bahwa ada banyak saudara-saudara kita yang kita tahu bencana-bencana alam yang dialami dalam beberapa waktu terakhir ini. Mereka tidak bisa merayakan Natal atau merayakan Natal pun dalam keadaan duka. Tapi kita bersyukur karena sore hari ini, malam hari ini kita bisa merayakan dengan penuh sukacita. Amin. Ini semua berkat kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang setempat yang memberikan waktu dan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan firman bagi Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu hebat, Bapak Ibu hebat, orang tua Story this house getting mic. Orang tua PPA Focal Point Solidio Gloria. Nama saya memang sudah dicantumkan di tertib acara, tapi tidak ada salahnya kalau saya memperkenalkan diri secara langsung ya Bapak Ibu ya. Meskipun sebagian sudah ada yang mengenal saya, perasaan dikenal sayanya. Nama saya Ibu Rena, nama lengkapnya Rena Dewanti Indriani. Saya baru butar-butar, istri dari seorang suami dan satu-satunya suami. Ada di belakang sana, di sebelah Bapak Pendeta Tan, mendampingi saya saat ini. Dan saya bersyukur diberi kesempatan untuk boleh menyampaikan firman. Dan tema yang diberikan kepada saya adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tapi ketika tadi saya lihat tertib acara, di situ dibuat natsnya. Nah, waktu tema ini diberikan, ditanyakan kepada gembala, natsnya dari mana? Silahkan, bebas saja dari mana. Begitu ya. Mungkin apakah panitia atau ada yang terlupakan sehingga tidak menyampaikan nasnya. Tapi yang saya syukuri adalah Bapak Ibu masih dalam kitab yang sama, Mazmur. Jadi masih tetanggaan mereka. Mazmur 27 ayat 14. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan ini. Mazmur 27 ayat 14. Kita akan buka dan kita akan baca secara bersama-sama. Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3, ya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tema yang diberikan ini ada dua kata penting, yaitu kuat dan teguh. Sekilas memang kata ini memiliki arti yang sama. Tetapi kalau kita cermati dan kita dalami, ini memiliki arti yang berbeda. Kuat artinya mampu mengangkat atau menanggung suatu beban. Itu kuat. Kalau misalnya saya minta Bapak Manurung, mohon maaf karena saya kenalnya Bapak Manurung. Pak, boleh maju ke depan Pak? Boleh Pak? Silakan ke depan. Dan saya minta Bapak untuk mengangkat meja di depan ini. Apakah Bapak kuat? Saya yakin kuat lah ya.
Saya tidak suruh Bapak berpindah-pindah, saya hanya minta Bapak di situ saja. Bapak angkat mejanya. Ya, angkat Pak. Bagaimana pun cara Bapak mengangkatnya, angkat. Tahan Pak ya. Ya. Sampai saya selesai khotbah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang namanya kuat. Coba suruh anak kecil ini, bisa dia mengangkatnya? Tidak bisa. Dia hanya bisa naik di atas meja itu. Iya kan? Nah, kalau anak kecil ini dinaikkan di atas meja, Pak Manurung pun masih kuat mengangkatnya. Coba naikkan anaknya. Ya, jadi kuat berarti mampu mengangkat atau menanggung suatu beban. Sedangkan bertahan, teguh kan? Jangan diingatkan Bu ya, saya pura-pura lupa aja ini. Sedangkan teguh artinya adalah mampu bertahan. Bertahan. Pak, saya belum suruh. Ayo Pak, bertahan. Teguh berarti mampu bertahan, tetap tidak berubah dalam menanggung suatu beban. Coba lihat Pak Manurung. Tadi waktu pertama kali Bapak Manurung mengangkat beban ini, dan perhatikan sekarang, berubah nggak? Berubah ya? Berarti nggak bertahan. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Manurung sudah menolong saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dua kata ini memiliki arti yang berbeda. Kuat berarti mampu menanggung, mengangkat suatu beban, sedangkan teguh artinya tetap bisa bertahan, tidak berubah pada posisi awal sampai akhir. Dia bisa bertahan menanggung beban itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa bertahan? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi pribadi yang kuat dan teguh hati? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, satu-satunya cara yang harus kita alami, yang harus kita hadapi supaya menciptakan kita, melahirkan kita menjadi pribadi yang kuat dan tangguh adalah kita harus diperhadapkan dengan persoalan. Amin. Siapa yang siap menerima persoalan pulang dari tempat ini? Nggak ada yang mau. Berarti nggak mau jadi pribadi yang kuat dan teguh. Kalau kita mau menjadi pribadi yang kuat dan teguh, memang harus diperhadapkan dengan pergumulan, kesulitan, persoalan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menghadapinya. Karena lewat pergumulan, lewat kesulitan, lewat persoalan hidup yang kita alami, disitulah kekuatan kita diuji, disitulah keteguhan hati kita diuji, disitulah iman kita diuji. Tapi kalau kita tidak pernah mengalaminya, nggak akan pernah tahu seberapa kuatnya kita menanggung suatu beban. Nggak akan pernah tahu. Oleh karena itu kita harus siap. Dan setiap manusia, saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia tanpa pandang status, tanpa pandang jabatan, siapapun dia orangnya, pasti mengalami yang namanya pergumulan, kesulitan selama masih hidup. Kalau tidak mau mengalami pergumulan, kesulitan, persoalan, minta sama Bapak, panggil aja aku. Siap? Belum. Berarti harus siap menghadapi persoalan supaya menjadi pribadi yang kuat dan teguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalani hidup pun, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, orang yang kuat dan orang yang teguh hati itu adalah orang yang tidak bersungut-sungut. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, kesulitan hidup, tantangan hidup, jangan, tetapi ucapkan syukur kepada, karena Dia yang beri kekuatan bagi kita. Tidak hanya tidak bersyukur, tetapi tidak banyak komplain dengan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa begini? Kenapa harus aku? Kenapa bukan dia? Tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa alasan kita untuk menjadi pribadi yang kuat dan teguh? Apa sih yang menjadi alasan kita sehingga kita harus kuat dan teguh dalam menjalani hidup? Alasan kita untuk tetap kuat dan teguh hati dalam menjalani kehidupan kita
satu-satunya adalah janji Tuhan. Janji Tuhan itulah yang menjadi alasan satu-satunya bagi kita untuk tetap kuat, bertahan, menanggung setiap pergumulan dalam hidup kita. Mengapa? Karena Dia Tuhan, Dia Allah yang tidak pernah lalai, Dia Allah yang tidak pernah gagal akan janji-janjinya. Amin. Lalu kalau kita cermati dari bacaan kita ini pasal 27, saya mencatat ada 3 janji yang bisa kita temukan di dalam pribadi Allah untuk menjadikan kita pribadi yang kuat dan teguh. Janji yang pertama adalah Mazmur 27 ayat 1-3. Saya akan bacakan bagi kita. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Pujian tadi mengatakan kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan pertama yang kita mau lihat adalah janji Tuhan bagi hidup kita untuk kita tetap menguatkan dan meneguhkan hati kita adalah janji keselamatan. Janji keselamatan dari bacaan kita tadi. Bicara tentang keselamatan ini mengandung 2 arti. Keselamatan secara jasmani atau fisik, keselamatan secara rohani atau jiwa. Keselamatan jasmani atau fisik itu di ayat 3 tadi dikatakan bahwa sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Di ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan adalah terangku, Dialah keselamatanku. Janji keselamatan Allah bagi kita. Keselamatan jasmani. Bapak Ibu, dalam bacaan kita ini kita melihat bahwa Daud dalam setiap peperangan yang dia alami, dia lakukan, dia hadapi, dia selalu mengalami kemenangan. Daud dalam setiap peperangan selalu Tuhan berikan keselamatan kepadanya. Dimanapun dia berperang, dia menang. Bahkan ketika melawan Goliat, dia menang. Dan sampai orang-orang bersorak-sorai bahwa Daud bisa menghabisi lawannya berlaksa-laksa, sementara Saul beribu-ribu. Daud, Tuhan menyelamatkan itu secara fisik. Tetapi keselamatan secara rohani atau jiwa, ini yang paling penting bagi kita. Ini yang paling utama yang harus kita kejar. Tidak hanya meminta kepada Allah supaya Tuhan selamatkanlah. Aku bekerja hari ini, aku di atas kendaraan, aku melakukan pekerjaan, aktivitasku, selamatkan aku supaya jangan ada kecelakaan terjadi. Tapi harus yang paling utama yang harus kita ingat adalah keselamatan jiwa kita. Keselamatan jiwa, keselamatan rohani ini berkaitan dengan iman kita kepada Kristus. Karena untuk keselamatan itulah hari ini kita merayakan Natal. Amin. Allah mengutus anaknya yang tunggal kepada kita untuk menyelamatkan kita. Dia mengutus Yesus Kristus lahir ke dunia ini yang sekarang ini sedang kita rayakan. Merayakan keselamatan yang telah Allah kerjakan melalui Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Karena janji keselamatan telah dikerjakan oleh Allah. Bukan sedang dan bukan akan, tapi telah. Itu berarti setiap kita yang hadir pada malam hari ini harus menjadi pribadi yang percaya kepada Kristus. Percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus supaya tidak hanya fisik kita yang diselamatkan, tapi jiwa kita juga diselamatkan ketika kita kembali kepada Bapa di sorga.
Untuk apa kita di dunia ini selamat? Selamat dari kecelakaan, selamat dari kecelakaan kerja, selamat dari aktivitas kita, tapi pada akhirnya jiwa kita nggak selamat. Ini yang harus kita kejar yang paling utama. Janji keselamatan dari Allah. Oleh karena itu kuatkan dan teguhkan hati kita. Karena Allah sudah berjanji bahwa Dia telah memberikan keselamatan bagi kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan apa? Karena begitu besar telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya tidak binasa setiap orang yang percaya kepadanya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini janji keselamatan. Inilah menjadi alasan kita untuk percaya pada janji Allah, untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Yang kedua, janji yang kita bisa lihat adalah janji perlindungan. Dia tidak hanya memberi keselamatan, tapi dia juga menjanjikan perlindungan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita baca Mazmur 27 ayat 5. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ia juga menjanjikan perlindungan bagi kita. Apa yang dialami Daud? Kalau kita melihat, mengingat kembali peristiwa yang dialami oleh Daud, bagaimana Daud dikejar-kejar oleh musuhnya Saul. Karena apa? Karena itu tadi, dia merasa cemburu. Kepada si Daud ini diperhitungkan berlaksa-laksa dia mengalahkan musuh. Tapi kepada si Saul hanya diperhitungkan beribu-ribu. Dia merasa cemburu. Kok aku raja? Tapi kepadaku kok sedikit kali yang diperhitungkan. Kenapa dia yang lebih dihargai? Ketika Daud mengalami kejaran dari musuhnya yang mau dibunuh oleh Saul, bahkan Bapak Ibu, yang paling parahnya adalah ia juga dikejar-kejar oleh anaknya yang berikhtiar untuk membunuh dia. Karena apa? Untuk merebut tahtanya, kerajaan ayahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Kalau sekiranya di antara kita, anak-anak kita merasa disaingi oleh orang tuanya, anak-anak kita merasa mau menyaingi orang tuanya, atau mau mengambil alih tahta orang tuanya, mau menguasai akan orang tuanya, bagaimana perasaan kita? Tetapi dalam hal itu pun, setiap kali Daud mengalami pergumulan itu, dia dikejar-kejar oleh musuh, dia harus bersembunyi ke gua, pindah dari gua yang satu ke gua yang lain. Tapi apa? Tuhan selalu memberi keselamatan kepadanya. Jiwanya, fisiknya diselamatkan karena Allah melindungi dia. Bahkan pada saat kesempatan yang besar pun untuk dia bisa membalaskan dendamnya kepada Saul, dia tidak melakukannya. Allah memberi perlindungan kepada Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sekarang yang sedang membahayakan dalam hidup kita? Apa yang sekarang Bapak Ibu dan saya alami yang mengancam atau membuat kita merasa bahwa ini berbahaya buat saya, ini berbahaya buat jiwa saya, ini berbahaya buat keselamatan saya? Apa yang sedang kita alami? Pekerjaan kita kah? Apakah kita sedang mengalami pergumulan, persoalan, kesulitan dalam pekerjaan kita? Rekan kerja kita yang underestimate sama kita, merasa merendahkan kita, merasa bahwa kita tidak mampu mengerjakannya. Orang-orang di sekitar kita yang merasa merendahkan kita oleh karena memang kayak gitunya dia. Mana mungkin dia bisa melakukan itu? Atau anak-anak kita sekarang ini yang sulit diarahkan, sulit diatur, dan itu membahayakan kita. Kenapa bahaya bagi kita? Karena pasti kita bawaannya emosi aja, ya kan? Marah aja. Atau suami kita, istri kita, pasangan kita, yang kita udah bertahun-tahun berdoa untuk dia, tapi kok Tuhan gak ada lah perubahannya suamiku, istriku ini, ampun. Sampai kapan lah dia bisa berubah? Apakah ini yang membahayakan kita sekarang? Atau keadaan kita, kondisi kita?
Kita disepelekan oleh orang-orang di sekitar kita karena mungkin ekonomi kita di bawah mereka. Atau kita sedang disepelekan oleh keluarga kita karena ekonomi kita di bawah mereka. Atau kita sedang ada dalam sakit penyakit yang kita gumulkan bertahun-tahun. Apapun yang sedang membahayakan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena janji Allah, Dia melindungi akan kita. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir. Biasanya kalau dengar yang terakhir ini senang gitu, bentar lagi selesai nih khotbah ini. Yang ketiga adalah janji Allah, janji penyertaan. Dia tidak hanya menyelamatkan, Dia tidak hanya melindungi, tapi Dia juga menyertai. Kita baca dalam Mazmur 27 ayat 9 sampai 10. Mazmur 27 ayat 9 sampai 10. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Janji penyertaan Allah. Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Itu sebabnya ketika Allah mengutus Kristus Yesus ke tengah-tengah dunia ini, perintahnya apa dalam Matius 1 ayat 23? Namanya akan disebut Immanuel. Immanuel artinya apa? Allah beserta kita. Immanuel, Dialah Allah yang menyertai kita. Menyertai berarti beserta, bersama-sama. Kalau bersama-sama berarti berjalannya beriringan, tidak di depan, tidak di belakang. Bersama-sama berarti Dia ada di sekitar kita. Allah ada menyertai kita, bersama-sama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Itu sebabnya namanya disebutkan Immanuel, Immanen. Tinggal di dalam, bersama dengan kita, Immanen. Dia Allah yang menyertai kita. Dia bukan Allah yang jauh, tapi Dia Allah yang ada tinggal bersama-sama dengan kita. Karena Dia Allah yang menyertai kita, maka kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Dia Tuhan yang menyertai. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan tadi bilang, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, sekalipun orang-orang di sekitar kita tidak menganggap kita, sekalipun orang-orang di sekitar kita tidak memperhatikan kita, ingat bahwa Allah menyertai kita. Jangan gantungkan harapan kita, jangan gantungkan iman kita kepada manusia, karena kita akan kecewa. Tapi gantungkanlah iman kita, kepercayaan kita, keteguhan hati kita, kekuatan kita untuk tetap kepada Kristus Yesus. Tadi subtemanya dengan semangat Natal, kiranya orang tua Focal Point menjadi pribadi yang kuat dan teguh dalam iman kepada Kristus Yesus. Oleh karena itu, berjalanlah bersama-sama dengan Allah. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bentuk penyertaan Allah itu banyak. Salah satu bentuk penyertaan Allah itu adalah Dia mampu memakai atau mengirim orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita, mendoakan kita, mensupport kita, mendukung kita. Kalaupun mungkin orang terdekat dengan kita, mungkin ya keluarga kita atau suami kita, istri kita, anak kita tidak mendukung akan kehidupan rohani kita, tapi Tuhan bisa pakai orang lain. Mungkin sekitar ini, sesama ibu-ibu Focal Point yang bisa saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain, supaya imannya tetap kuat di dalam Kristus Yesus. Tuhan bisa pakai orang lain untuk menguatkan dan meneguhkan kita, yang akan berdoa memotivasi kita, yang akan terus membangkitkan semangat kita untuk tetap bertumbuh dalam rohani kita.
Oleh karena itu, bagaimanapun kesulitan yang sedang kita alami sekarang ini, atau bagaimanapun sulitnya nanti hidup yang kita alami mulai besok dan sampai seterusnya, apapun yang akan Tuhan perhadapkan dengan kita, firman Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hati kita. Nantikanlah selalu Tuhan dan nikmatilah setiap janji-janjinya. Karena Dia Tuhan yang berjanji dan Dia Tuhan yang tidak pernah lalai dan gagal dalam menepati janjinya. Tetaplah beriman kepada Kristus Yesus. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita berdoa. Saya meminta kita kembali menaikkan pujian firman Tuhan tadi sebelum kita berdoa. Dan nanti saya meminta kesediaan Ibu Gembala untuk menutup kita dalam doa. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang hadir dalam ruangan ini. Dan Tuhan sangat mengetahui pribadi kami. Engkau sangat tahu apa yang sedang kami alami. Engkau sangat tahu apa yang sedang kami hadapi saat ini ya Tuhan. Kesulitan, pergumulan, tantangan, tekanan hidup Tuhan. Tapi kami mau katakan kepada pribadi kami masing-masing, kuatkanlah dan teguhkanlah hatiku. Bersama dengan Kristus aku mau berjalan. Dengan menaruh iman percayaku untuk tetap teguh di dalam Kristus Yesus. Sebab pengharapan, sebab kepercayaan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Sebab kepercayaan, keyakinan di dalam pribadi Yesus tidak pernah mengecewakanku. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengan segenap hati dan menjadi doa kita, naikkanlah pujian ini kepada Allah kita. Kuatkan dan teguhkan, sebab Dia pribadi yang masih sanggup menolong dan memberi kekuatan kepada kita. Kuatkanlah hatimu. Memberikan keselamatan bagimu dari segala perjuangan kesulitan hidupmu, melindungi engkau dari segala mara bahaya, dan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sejenak kita, Bapak Ibu, malam ada good news bagi kita lewat firman Tuhan. Saya tahu bahwa kita semuanya hari ini kita bisa tersenyum, tetapi siapa yang mengenal hatimu? Siapa yang tahu keadaanmu hari ini? Ada Tuhan kita yang maha tahu dan dikatakan Dia Immanuel. Apapun yang tersembunyi di dalam pikiranmu dan hatimu Tuhan tahu. Sebab itu malam hari ini saya memberikan waktu kepada kita semuanya untuk teguhkan, kuatkan hatimu, minta kekuatan daripada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mungkin tidak ada
kami mampu untuk percaya. Tapi hari ini kalau ada sedikit api, sedikit harapan di dalam hatimu, mari minta kepada Tuhan. Tuhan nyalakan api ini lagi di dalam. Bangkitkan hatiku untuk tetap kuat, untuk tetap teguh. Jangan sampai iblis merampasnya dan kita kehilangan apa yang Tuhan telah buat. Dia turun dari dunia, datang dari surga, datang ke dunia ini. Hari ini kita rayakan untuk satu janji keselamatan bagi kita. Dia menjamah, jangan takut, jangan takut. Mungkin hari kau kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan pasangan hidupmu, entah kemana dia pergi. Mungkin kehilangan anak-anakmu, mereka ada di rumah, tetapi mereka tidak punya hati lagi kepada orang tuanya. Tidak ada rasa hormat dan engkau terluka. Hari ini datang kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan agar engkau tidak malu mengungkapkannya kepada Tuhan. Dan saya rindu semua kita berucap kepada Tuhan. Hanya imanmu yang menyelamatkanmu. Imanku tidak mampu menyelamatkanmu, melindungimu, menyertaimu. Tapi iman Bapak Ibu, mari serukan kepada Tuhan. Singas akan naikkan pujian ini. Bapak Ibu sekalian silakan berdoa. Ini saatnya Bapak Ibu datang menjerit kepada Tuhan, minta kekuatan, minta peneguhan daripada Tuhan. Ku
percayalah. Sungguh kami percaya Tuhan, sungguh kami percaya bahwa kuasa-Mu itu Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Engkau melihat Bapa itu yang datang dengan segala pergumulan hati ini melalui perayaan Natal. Mereka rindu jamaah Tuhan hadir dan mereka menguatkan, meneguhkan mereka semua. Biarlah Tuhan kiranya orang tua yang datang sungguh melihat karya-Mu dinyatakan dalam hidup mereka, bahwa mereka bukan sedang bermimpi, bukan sedang berhayal untuk menjadi kuat dan teguh, tapi karena ada Tuhan memberikan kabar baik datang dari dunia untuk menyelamatkan kami, datang dari surga untuk melindungi kami, datang dari surga untuk menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan menyertai orang-orang tua yang hadir pada saat ini, orang tua yang berharap kepada Tuhan, mereka yang menangis di hadapan Tuhan hari ini, karena mereka tak sanggup dengan kekuatan mereka untuk kuat dan teguh, tetapi oleh karena kuasa-Mu mereka sanggup untuk teguh dan kuat berdiri atas nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami percaya pulang dari tempat ini, mungkin masalah kami belum selesai, tetapi hati kami telah diubahkan oleh Tuhan. Konsep berpikir kami telah diubahkan oleh Tuhan. Kami tidak takut dalam bahaya apapun, karena kami Tuhan menghindari bahaya, maka sudah sepatutnya kami tidak ada lagi di dunia ini. Tempat kami adalah perhentian selama-lamanya. Tetapi Tuhan telah menganugerahkan hidup bagi kami. Itu berarti Tuhan berkata bahwa kami kuat, bahwa kami teguh. Dan kekuatan dan keteguhan kami bukan berdasarkan kekuatan kami, tetapi berdasarkan janji-janji Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan buat kami pulang tegak berdiri tersenyum di tengah masalah yang masih mungkin Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman yang disampaikan oleh hamba. Berkati hamba di tengah kelemahan masih mampu untuk menyampaikan kabar baik bagi kami. Oleh janji Tuhan yang indah yang dapat terus kami pegang untuk tetap kuat teguh berdiri di dua kaki yang Tuhan beri dalam hidup kami, di hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sebagai penutupnya.